sukses. Nah, kalian ini akan menapaki jenjang sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, memang nggak banyak orangnya, anaknya nggak banyak. Yang mudah-mudahan dengan ini nanti kita akan menjadi orang yang sukses kelak. Amin. Kita berbicara tentang itu, ada salah pengetikan saya. Tolong redaksinya dibetulkan. Apakah jurnalistik itu? Ya, bukan jurnalis itu. Kalau jurnalis itu nanti wartawannya. Tapi kalau jurnalistik, ilmu kewartawanan yang tik-tik, yang itu biasanya hubungannya dengan sebuah sifat. Tapi kalau is itu, ya bisa manusianya, bisa sifatnya, ya, orangnya. Kita awali dengan sebuah perjalanan hidup di Indonesia itu dulu. Sebenarnya jurnalistik itu sudah ada pada zaman awal penjajahan. Jadi mulanya ada ilmu ini di Indonesia berkembang itu adalah aset dari bahasa orang asing ketika menjajah di Indonesia. Wah, orang Indonesia dulu apa sudah ada seperti itu? Ada, tapi belum pintar. Ya, pintarnya ini dari mana? Dari orang Barat. Islam juga sini, adanya Islam juga dari orang mana? Ya orang Arab sana. Jadi dulu itu ada istilah namanya pers, ya. Pers bukan Peres, ya. Peres Julia Peres. Pers, ya. Banyak apa bahasa Inggrisnya? Pers, ya. Ya, itu sebenarnya lidah kita itu diasosiasikan itu dengan lidah orang Barat yang paling mudah itu biasanya orang Belanda. Orang Belanda itu lebih mudah bahasanya disamakan dengan bahasa kita ketimbang orang Inggris, juga Arab gitu. Belanda itu mendekati Indonesia. Ya. Istilah pers itu diambil dari bahasa Belanda. Nah, kalau press itu dari Inggris, kalau presses itu dari Perancis. Lidah Indonesia namanya pers, ya, ya, TV, ya, sekakel itu dari bahasa Belanda, asalnya secaklar. Lidah Indonesia sekakel. Jadi paling mudah lagi sekakel. Jadi orang Indonesia itu lidahnya gampang niroknya tapi yang paling mudah. Nah itu. Jadi pers, ya. Kompor yang bahasa Belanda. Jadi komfor, jadi kompor. Jika di bahasa Belanda banyak. Proklamasi itu juga ambil dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya proclamation, lidahnya panjang, metot. Karena dalam bahasa Belanda proklamatir, jadi proklamasi. Velg, ya, velg itu dari sepeda semesi. Velg, Belanda kan velg. Indonesia, Jawa, pelek. Jawa mana? Peleng. Ini apa namanya lidah kita. Juga kita berbicara tentang jurnalistik. Ya. Jurnalistik itu adalah ilmu kewartawanan. Ya. Sehingga kalian kalau tadi ada juga nama istilah jurnal. Jurnal itu apa? Catatan harian jurnal. Sehingga kalian setiap hari itu ada di meja itu ada jurnal. Itu juga diambil dari bahasa Inggris, ya. Ada diurnal itu dari bahasa mana itu? Ya? Dari bahasa Latin gitu. Sehingga paling lidah Indonesia yang paling gampang ya jurnal. Diurnal malah mana bahasa lian. Ya ini dulu di Indonesia itu juga pernah ada pers yang awal-awalnya itu dimulai dengan Medan Priayi. Adanya pers Indonesia itu ada judulnya Medan Priayi, itu yang mengawali adanya pers di Indonesia itu awal itu berita
Kalau dulu itu ada kaum ningrat, ada kaum priayi. Dulu kan orang itu ada stratanya kan ya. Ada sing ningrat itu oleh sekolah, sing gak ningrat ya kon ngarit, kongkon opo. Nah, sekarang itu kan dihilangkan strata itu oleh Raden Ayu Kartini, ya, Raden Ajeng Ayu Mapi Kartini. Ya. Sayang usianya masih muda sudah meninggal. Biasanya orang pinter-pinter gampang mati. Iya. Orang-orang yang cerdas itu, wah nggak tahu nih, gampang mati ini. Malah orang yang gak pinter awet, ribet dawa-dawa. Ya, nah ini. Iya ini nggak tahu Allah itu menakdirkan manusia itu kok seperti itu. Jadi sing pinter iben awet-awet ke generasi ini ben pinter-pinter. Gak malah sing gak patek sekolah, gak patek pinter, rada goblok, uripe malah dodo. Nah ini saya mengamati begitu banyak ya. Tokoh-tokoh kita yang hebat itu Hasyim Asy'ari, apa itu Wahid Hasyim, Menteri Agama yang pertama di Indonesia itu usia masih muda sekali meninggal itu. Ya bapaknya Gus Dur. Ya Wahid Hasyim punya anak namanya Abdurrahman Wahid. Nah, mbahnya namanya Hasyim Asy'ari itu. Jadi repot ya, kan agak sampai terpinter ya, penawet gak mati-mati. Ya, banyak tokoh muda itu. Khairil Anwar itu sampai sekarang karyanya semua orang membahas. Tapi dia meninggal di usia yang sangat-sangat muda, belum ada 30 tahun. Di usia 16 sudah bersama orang-orang Belanda menulis, ditranslate kemana-mana. Tapi usianya sangat muda sekali itu. Sudah meninggal. Raden Ayu Kartini itu, Raden Ajeng meninggalnya masih udah punya anak belum itu? Belum punya anak itu, masih habis nikah, baru nikah, mati itu. Jangan mana pinter itu yang adanya kalian bisa mengikuti belajar emansipasi wanita kan dari beliau. Dulu tidak ada orang perempuan tidak boleh sekolah, maca, masak, mana. Tapi sekarang berbalik, saya salut sekarang di jurnalis ini yang banyak ternyata malah perempuan. Nah ini yang masih ada. Saya khawatir tadi itu lihat kok gak cowok ya, alhamdulillah cowok cik jobo selamat kan. Kok masuk Purwasi akan perempuannya, tapi tidak apa-apa. Berarti perempuannya lebih unggul. Iya, ibu kota yang ada ibu kota, tidak ada bapak kota, tidak ada bupati yang nggak ada bapak pati, tapi yang ada bupati. Oke. Kita belajar dari situ. Jadi dulu awalnya itu bahas itu pada zaman itu, dan itu sangat tulisannya waktu itu hanya menginformasikan tentang ya pemerintahan yang apik tok dulu itu. Pers pada awalnya itu menceritakan sesuatu yang baik saja di keraton di mana. Pada awal itu, kok ada orang nulis begitu agak menyindir pemerintahan, dibunuh, diculik. Iya, itu pada awal-awalnya. Sampai kemudian pada Orde Lama zamannya Soekarno juga demikian. Pers itu berfungsi hanya menginformasikan tentang hal-hal yang ada dengan kenegaraan. Informasi negara itu apa, punya apa. Sampai pada zamannya Orde Baru Soeharto. Pak Harto lebih kejam lagi. Dunia kita sekarang kita miliki sekarang pers ini tidak bisa berkembang begitu pesat. Siapa yang berani menulis, mengkritik tentang presiden, keluarganya, jangan harap dia akan ada besok itu. Sekarang menulis, besok pagi jangan harap ada di rumah. 1, diculik. 2, lek selamat. 3, mati. Sehingga awal-awal itu berita yang disampaikan itu selalu isinya pujian, isinya sesuatu menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan gitu. Kemudian di era reformasi, ya ini sedikit cerita supaya kalian juga paham. Jadi dunia pers itu dulu itu terkungkung. Bahkan ada teman di Bernas Yogyakarta itu mati gara-gara meliput hartanya bupati, ya. Sampai tidak tahu di mana mayatnya itu. Dulu seperti itu, kejam kan ya. Berarti kita itu masuk dunia kejam. Karena tantangan kita itu berat. Tapi ketika reformasi 2019
dunia pers dibuka dengan hebatnya. Dulu waktu saya di Jogja itu sampai dikejar-kejar oleh polisi gara-gara menulis beritanya Pak Harto. Ya, dibredel, dikejar, ditembaki, lari, apa itu di masjid, dodok, jengking, bawakan pistol. Kamu mau kemana? Waktu itu saya sholat asar, tapi saya lari begitu. Habis sholat ada suasana nggak nyaman, ada mobil tentara kok di depan itu. Ternyata mau menggerebek. Saya akhirnya juga di masjid, tidak bisa keluar. Ketika itu akhirnya rektor damai dengan polisi, saya baru diantarkan pulang ke kosan itu. Karena nggak berani keluar itu. Kalau keluar ditangkap itu. Kalau ditangkap yo, iso loro, saduki, tonyo ini sih, pokoknya gak mati nih. Dulu itu begitu kejam dunia seperti itu. Jadi saya mengalami betul masa-masa mencekam itu. Yang tadi lampu itu dimatikan di kosan itu ya karena dikejar-kejar Pak polisi waktu itu. Tapi sekarang dunia pers sangat-sangat sangat bebas sehingga kita bisa mengekspos siapa saja. Tapi juga tetap ada etika-etika yang harus dipegang oleh seorang jurnalis. Gitu. Nanti kita di dalamnya itu ada secara teoretiknya itu, ya itu secara teori. Nah, nanti kita akan bekali diri kita. Kita sekarang sudah dinyatakan status kalian itu menjadi seorang jurnalisnya MTSN Purwasri yang baru hadir 2 periode ini. Ini ada kakak kalian. Ini termasuk kalian ini perintis, ya. Adanya ini karena adanya kalian. Berarti kalian ini hidup sebagai seorang pelopor yang ibarat bangun pohon itu kelapa itu muntuk-muntuknya itu kalian ini, ya mak bedundu nanti generasi berikutnya. Orang yang pertama inilah sebenarnya orang yang paling hebat karena berani menunjukkan eksistensinya, berani mengaktualisasikan dirinya, berani menunjukkan dirinya. Jadi kalian ini orang pertama. Orang pertama itu sebenarnya paling susah. Hidup pertama itu susah. Karena apa? Biasanya guru bisa menikmati hasilnya. Nah kalian ini termasuk orang yang perintis adanya majalah di MTS kita. Nanti yang menikmati siapa? Ya adik-adikmu itu. Oleh karena itu saya ingin nanti kalian membuat komunitas ini menjadi komunitas yang langgeng sampai berapa puluh tahun yang akan datang. Kamu tetap menjadi sebuah wadah yang kuat bahwa kamu ini adalah orang-orang anak-anak yang memelopori adanya majalah di MTSN Purwasri. Dulu sudah ada bermimpi kumpul gak dadi, bermimpi kumpul gak dadi, kumpul meneh gak dadi jenenge gak mlaku, ya. Nah kalian sekarang jadi jenenge alhamdulillah timi mlaku. Nah ini loh, berarti kalian ini orang hebat. Saya sudah bermimpi lama. Jadi mimpi saya itu sudah berapa tahun ada. Ketika saya di sini sudah bermimpi 2007 itu. Mimpi. Kok mimpiku nggak jadi kenyataan itu. Dengan adanya membina kalian, dengan adanya hasil kerja keras kalian, kalian sudah menunjukkan yang terbaik untuk madrasah kalian. Dan kalian bisa lihat tulisanmu itu kalau sudah terkenal itu minimal dia jenis soboy, ya. Yang ada sebutnya ada gina tetap gina, ada cempluk, ada cemplek. Tapi itu adalah nama hoki yang jelas justru terkenalmu lewat nama-nama itu, nama panggilan itu. Akhirnya orang tahu, ada ini, ada itu, ada ina, ya. Ada leli di situ. Kamu terusnya pakai nama siapa? Nah, namanya kalian ini semua harus punya nama hoki, nama yang bikin kalian terkenal. Ya itu tadi sudah terkenal kan. Mbak Gina itu siapa ya? Kelas 1 kan tanya mesti bacaan. Terus Mbak Cempluk yang mana ini kan? Nah akhirnya kan penasaran. Oh Mbak Cempluk itu ini terkenal kan? Ya. Nah ternyata kita sekarang sudah mulai jadi orang terkenal. Sebelum nanti 10 tahun yang akan kalian menjadi orang terkenal. Sekarang kalian sudah menjadi orang lewat mana? Memang dunia pers ini bisa mengangkat orang yang gak terkenal jadi
terkenal. Dulu itu Syahrini ora terkenal, gene sing ro. Akhirnya orang kabeh ngomongno Syahrini, jilbabe Syahrini, sepatune Syahrini. Sing Sahrina gak enek. Sahroni. Itu loh kehebatannya pers. Semakin orang itu terus diekspos, bahkan sampai kadang barang jelek diekspos jadi sebener. Saking seringnya diekspos. Nah, kita dengan adanya ini, kalian nanti harus sudah menyiapkan mental. Kalian termasuk nanti benar-benar ingin jadi wartawannya MTS Pendak itu. Ya, banyak orang terkenal itu dari jurnalis. Ya, penulis-penulis besar itu walaupun jadi ya banyak ya yang sering saya ceritakan. Menteri BUMN itu sekarang siapa namanya? Pak Dahlan Iskan. Itu dulu ya yang punya Jawa Pos, ya dulu ya yang ngerintis adanya Jawa Pos. Sekarang jadi Menteri BUMN. Bahkan itu cuma embel-embel menterinya, dia juga pengusaha luar biasa di Kalimantan sana. Di Bontang sana dia juga pengusaha batu bara di Kalimantan. Kayane ra umum. Dari jurnal, dari wartawan memiliki majalah, memiliki koran. Sa Indonesia Raya kenal Jawa Pos. Ya, wonge ireng, cilik, apa tak ganteng. Tapi kan pinter. Nah itu ini dinapaki dari itu. Orang bisa terkenal gara-gara itu. Nah kalian sudah merasakan belum? Kalian sudah terkenal belum itu? Yang baik gak usah merasa terkenal tapi sudah terkenal itu. Kalian minta terkenal tidak usah diminta, sudah terkenal. Begitu edisi kedua, edisi pertama diloncengkan, jeret dicetak. Sak MTSN Purwasri kabeh akhirnya kenal. Gak ngerti tok gurumu lah, sing asale gak roh ngalih. Roh. Jane sapa ta iki? Nulis iki sapa ta iki? Iki gambare sapa koyo tau roh ning dalan. Oh jenenge iki. Oh dia terkenal karena menulis. Makanya milikilah majalah kita ini nanti menjadi majalah yang hebat, yang akan menuliskan seluruh apa yang ada di MTSN Purwasri sebagai media informasi, media komunikasi dengan sesama murid di sini, dengan lingkungan masyarakat. Nanti pada akhirnya kita juga mungkin Pak Afif sudah bilang, Pak bagaimana kalau kita juga ikut sponsor, gampang nanti kita napaki dulu ini. Nanti sponsor yang pertama itu gampang kita carikan dari mana, mau gitu. Telkomsel mau itu, cuma kita masih belum ke sana itu. Ya, mungkin bapakmu juga mau jadi sponsor, mau barangkali karena anak-anak sudah terkenal di MTSN Purwasri lewat majalah itu. Ya, pengurusnya ini, namanya ini, paling nggak namanya kok ditulis itu loh wes seneng, ya seneng kok gak sih? Apalagi nek fotonya seneng kok gak? Seneng. Ya, makanya kalian nanti berhak memoto dirimu sendiri, kamu tampilkan di situ. Ya, Pak, ini Pak, aku saya dari selebritisnya MTSN Purwasri, Pak. Pak, saya ini Pak sudah menjadi penulisnya MTSN Purwasri, Pak. Saya sekarang sudah aktif di banknya Purwasri, Pak. Saya aktif di pramukanya, Pak. Aktif di OSIS-nya, Pak. Aktif di UKS, aktif di jurnalisnya. Ya kamu mau aktif kabeh. Alhamdulillah Pak, saya termasuk aktivis. Ya karena ilmu itu tidak hanya harus dicari dalam ruang kelas. Ilmu itu tidak harus dicari di dalam ruang kelas. Di kelas juga dicari. Di alam bebas itu ilmu yang maha dasar itu sebenarnya ilmu alam raya ini. Ya, nanti suatu saat kalian akan kuliah. Judul kampusnya adalah Kampus Alam Raya. Ya. Fakultas Agama Islam, jurusan Sirotol Mustaqim. Hidup itu kan pada akhirnya kita mencari jalan yang lurus. Kalian sekolah di sini pengen benih, apa tadi benih, pinter, kan jalan yang lurus kan benih loh. Dan gak benih ya memang goblok ini kan nabrak-nabrak. Jadi makanya nanti jurusan kita harus Ihdinas Sirotol, mempelopor Islam masa depan lewat generasi muda kalian ini. Ilmu orang itu terkenal karena tulisan.
Iya enggak? Iya enggak? Orang itu bisa terkenal karena tadi dibilangnya kalau seperti usianya yang di depan ini sudah kelewatan gitu ya, wis kelewat. Nah kalian ini yang generasi menerus harus nanti mengukir sejarah lewat karya-karyamu itu. Kalau nggak karyamu ya lewat kepintaranmu itu nanti sudah diterpa, digodok di sini di MTS Animasi. Ini adalah dasarnya kalian. Di SD dulu sudah ada pernah ikut? Belum kan? Belum. Berarti di sini nanti kalau kalian aktif di jenjang sekolah berikutnya, kalian sudah punya sertifikat orang anak yang sudah pernah melopori adanya sebuah majalah. Itu tidak main-main itu. Tidak semua orang itu bisa itu. Namanya bisa masuk di majalah itu, wah butuh kerja keras yang tinggi. Butuh, wah pokoknya sembarangan. Ya, siji kegigihan, dua keuletan, tiga kecerdasan, empat kesempatan. Wah ini harus yang subtantan ini semua harus kalian lewati. Ya, coba kalian sekarang lihat ke teman-temanmu semua, tidak punya kesempatan masuk sini, ataupun mau kesempatan barangkali tidak semudah itu. Ini ada gangguan. Saya kan sebentar ya, dari